Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Erwin Wira. Kali ini saya akan membahas salah satu jenis penolakan yang sering dialami oleh Shutterstock kontributor ya, khususnya yang baru memulai menggunakan vektor ya. Jenis penolakan kali ini ya, nantinya saya akan bahas berbagai macam jenis penolakan di channel ini ya. Namun yang pertama yang akan saya bahas adalah jenis penolakan berupa path construction issue ya teman-teman ya, atau susunan path yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan oleh reviewer Shutterstock teman-teman ya. Biasanya path construction issue ini terjadi disebabkan oleh 3 hal teman-teman yang paling sering dialami ya. Di sini saya coba gambarkan bentuknya ya. Untuk objek yang yang kemungkinan mengalami path construction issue yaitu cross path teman-teman ya, gambar menyilang seperti ini ya, dan open path. Jadi teman-teman kalau bisa melihat dengan Ctrl Y ya, Ctrl Y itu artinya tampilan kerangka objek. Jadi shortcut untuk melihat tampilan kerangka objek, Ctrl Y ya. Teman-teman bisa melihat di sini ada persilangan path yang disebut dengan cross path. Itu adalah salah satu penyebab dari construction issue yang menjadi penolakan bagi Microsoft Contributor ya. Nah, yang kedua adalah open path. Open path ya ketika kita misalkan menggambar sirip ikan seperti ini ya, teman-teman membuat sebuah objek yang tidak menyatu satu sama lain. Dari sudut yang satu ke sudut yang lain terlepas. Jadi biasanya dibuat seperti ini misalkan ya, menggunakan pen tool seperti ini misalkan. Contohnya ya, saya kasih contoh ya. Misalkan teman-teman membuat objek sisik seperti ini misalkan. Nah, itu di sini adalah open path teman-teman. Ya, ini yang sering teman-teman alami jika mengalami contraction path issue ya, atau cross path ya. Cross path saya ulangi lagi ya, tadi belum saya jelaskan. Cross path itu terjadi ketika kita menyilang sebuah path. Misalkan teman-teman ingin membuat hati, ingin membuat love ya. Seperti ini ya, 1 2 3 4 5 ya. Ketika kita beri warna hitam misalkan atau warna kuning ya, seperti ini. Di sini kita nggak ngelihat kalau kita lepas ya, kita lepas ini, kita nggak ngelihat kalau di sini ada cross path. Tapi ketika kita seleksi ya, atau ketika kita Ctrl Y, maka kerangkanya berbentuk cross path dan ini ditolak oleh Shutterstock. Itu salah satu penyebabnya ya. Jadi ada dua ya, sudah saya bahas dua ya, open path dan cross path teman-teman ya. Kita bahas penyebabnya dulu ya, setelah ini kita bahas solusinya ya. Cross path dan open path ya. Yang ketiga adalah blind path ya. Apa itu blind path? Di sini nggak kelihatan apa-apa teman-teman ya, makanya saya sebut blind path. Tapi ketika kita Ctrl Y, ternyata di sini ada objek. Nah, artinya blind path itu adalah objek yang nggak kelihatan atau objek yang tidak diisi warna, tidak diisi stroke color dan fill color teman-teman. Nah, itu biasa terjadi ketika teman-teman pengen membuat objek tapi nggak jadi. Misalkan teman-teman ingin membuat objek dengan pen tool ya, misalnya udah mengklik di sini ya, nggak jadi, batal ya. Atau klik lagi di sini, misalkan nggak jadi dan ini belum diisi warna ya, misalkan masih 0 semua fill-nya dan stroke-nya, nggak jadi. Nah, ini nggak kelihatan teman-teman ya. Tapi ketika teman-teman milih misalkan di drag seperti ini sebenarnya ada objek tuh ya, ada objek yang nggak kelihatan. Nah, ini yang disebut dengan blind path. Nah, ini juga akan menjadi salah satu bentuk penolakan dengan jenis penolakan construction path issue atau path construction issue teman-teman ya. Gitu. Jadi ada 3 jenis penyebab penolakan kenapa teman-teman mendapatkan jenis penolakan path construction issue ini. Pastikan teman-teman mengkoreksi 3 hal tersebut. Apakah ada cross path, apakah ada open path, apakah ada blind path. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kalau tadi kita sudah bahas penyebab construction issue ya, lalu gimana cara solusinya agar teman-teman bisa menghindarinya atau mendeteksinya ya, mendeteksi dan menghindarinya. Saya ambil contoh misalkan ini ya, saya buat ya, misalkan saya ambil objek ini, saya bentuk ya. Sorry. Saya geser, saya duplikat, Ctrl Shift Alt ya. Yang ini saya isi warna seolah-olah sudah ingin menjadi stok gambar yang akan dikirim seolah-olah ya.
seolah-olah saya mau mengirim gambar ini ke Microsoft Agency. Sudah siap misalkan icon ikan ini. Nah, ternyata di sini ada misalkan ada blind pad ya, blind pad. Ya, saya pakai blind pad di sini misalkan ada gambar-gambar objek-objek yang nggak jadi saya isi misalkan seperti ini misalkan. Oke. Dan ada cross pad di sini ya, dan ada open pad. Nah, gimana cara mendeteksinya? Teman-teman tinggal tekan Ctrl A aja, Ctrl A. Nah, untuk melihat objek-objek yang apakah itu blind pad, apakah itu cross pad, apakah itu open pad ya. Kadang-kadang kita menemukan sebuah open pad di tempat yang jauh ya, di sini misalkan ya. Di sini misalkan di pojok-pojok sini misalkan. Ketika kita Ctrl A, tek gitu ya, jadi kelihatan kan, kepilih semua kan. Nah, di sini teman-teman bisa hapus ya, Ctrl A kelihatan atau Ctrl Y. Nah, kelihatan ya, untuk rangkanya tinggal dihapus saja. Delete seperti itu. Di delete yang kira-kira menjadi blind pad. Nah, itu blind pad. Nah, sekarang gimana supaya menghindari cross pad? Tentunya teman-teman bisa membuat objeknya secara terpisah ya, misalkan kepalanya sendiri, misalkan teman-teman bikin kepala sendiri seperti ini misalkan, dan ekornya sendiri misalkan ya. Itu salah satu caranya ya untuk menghindari cross pad. Atau sama seperti menghindari open pad, kita expand saja ya. Baik, jadi dengan cara expand ini kita bisa menyelesaikan dua solusi, yaitu solusi open pad dan solusi cross pad. Caranya gimana? Teman-teman misalkan tadi Ctrl A ya, Ctrl A semuanya ya. Ketika mau dikirim Ctrl A, sorry ini tidak perlu ya. Kita kunci saja dulu yang ini, Ctrl L dulu, saya kunci. Nah, misalkan mau dikirim yang ini, Ctrl A, set ya. Pilih semua termasuk teks ya, teks di sini ya. Lalu kita expand saja, objek expand. Ya, pastikan lagi jika masih ragu, objek expand. Nah, maka oke, jadi ketika di expand seluruh struk menjadi objek termasuk teks ya. Karena teks hidup pun juga ditolak oleh Microsoft biasanya, maka dengan di expand tadi dengan objek expand, maka semua objek yang tadinya kira-kira dilarang oleh Shutterstock jadi objek yang boleh diterima atau dikirim ke Shutterstock. Contohnya teksnya langsung jadi objek ya kan, dan struk yang silang tadi langsung menjadi objek. Nah, struk yang terbuka yang open pad langsung jadi objek yang tertutup ya, berbeda dengan yang ini ya. Ketika kita Ctrl Y, nah ini masih open pad dan yang ini sudah jadi pad yang tertutup ya, jadi objek yang tertutup. Nah, oke, nah di sini teman-teman jika masih ragu dengan bagian yang silang ini, apakah ini silang ataukah tidak? Karena ini untuk struk ya, dan untuk fill-nya teman-teman bisa mainkan Pathfinder, window Pathfinder, lalu dipecah menjadi bagian yang terpisah. Nah, ini sudah otomatis, misalkan kita ungroup, sudah bagian yang terpisah. Sorry. Nah, sudah bagian yang terpisah. Jadi sudah bukan cross pad lagi, gitu teman-teman ya. Jadi ada 3 langkah ya untuk menghindari permasalahan contraction pad issue ya. Bisa dengan cara Ctrl A, misalkan lalu memilih objek-objek yang blind pad, lalu dihapus ya seperti ini, misalkan blind pad. Ya, misalkan nggak kelihatan ya, nggak ada warnanya, nggak ada struknya. Misalkan blind pad, kita Ctrl A. Nah, kita hapus yang kira-kira kelihatan ya di sini ya, kita hapus. Dan mengexpand objek-objek yang atau struk-struk yang kira-kira terbuka atau menghilang seperti ini ya. Di expand, objek expand seperti itu teman-teman ya. Oke, dan jika masih ragu dengan bagian ini, pastikan saja dengan persilangannya kita pecah pakai Pathfinder yang divide seperti ini, lalu ungroup. Nah, pastikan dia terpisah, bukan objek yang menghilang. Seperti itu teman-teman ya. Baik, demikianlah salah satu pembahasan kita tentang penolakan Shutterstock yang disebabkan oleh
Fed Construction Issue. Oke, nanti akan ada kemungkinan di video-video selanjutnya saya akan membahas berbagai macam jenis penolakan di Shutterstock, khususnya untuk microstock kontributor yang berkontribusi di aset vektor. Oke, demikian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Silakan di-share kepada teman-teman yang baru memulai. Semoga jadi pahala jariah. Demikian dari saya. Assalamualaikum.